Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang penuh berkah ini kita masih diberikan oleh Allah umur yang panjang, kesehatan tubuh, kesempatan, nikmat iman dan Islam, sehingga kita melangkahkan kaki kita di tempat yang penuh berkah ini dalam rangka untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat subuh secara berjamaah dan duduk-duduk sejenak untuk mendengarkan nasihat-nasihat agama. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, Nabi sebagai uswatun hasanah, Nabi sebagai rahmatan lil alamin. Sidang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti kita ketahui bahwa Al-Qur'an yang merupakan pedoman hidup bagi kita dan merupakan mukjizat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu diturunkan oleh Allah tidak secara sekaligus, tapi itu diturunkan secara berangsur-angsur, kurang lebih 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, ada juga yang mengatakan 23 tahun. Nah, ayat yang pertama turun itu bukanlah perintah sholat, bukan pula perintah zakat, bukan pula perintah puasa, tapi ayat yang pertama turun itu yaitu suratul Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ayat ini dimulai dengan perintah, dimulai dengan ayat perintah. Kata perintah kalau dalam kaidah bahasa Arab disebut fi'il amar, yaitu yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min khalaq, dan seterusnya. Yang artinya Iqra, bacalah. Bacalah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Allamal insana ma lam ya'lam, menciptakan manusia apa yang tidak diketahuinya. Ila akhir ayat. Ayat ini perintah pertama adalah menyuruh kita membaca, tidak menyuruh kita salat, tidak menyuruh kita puasa. Padahal sebagaimana kita ketahui bahwa ibadah yang sangat mulia, yang paling tinggi kedudukannya adalah sholat. Tapi justru ayat yang pertama turun perintah untuk membaca, Iqra. Bacalah. Apa maksudnya itu? Kenapa harus membaca atau belajar? Ini berarti bahwa untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya termasuk sholat, puasa, haji dan lain sebagainya, itu harus mengetahui dulu ilmunya. Bagaimana caranya mau sholat kalau tidak tahu ilmunya? Sholat itu ada ilmunya, mulai dari saat kita taharah alias bersuci seperti berwudu, sampai kita melaksanakan sholat, itu ada ilmunya. Makanya ayat yang pertama turun perintah untuk belajar dulu. Kalau mau ibadahnya diterima atau sempurna, maka pelajari dulu ilmunya. Maka itulah pentingnya
yang namanya menuntut ilmu, belajar. Bahkan begitu pentingnya menuntut ilmu, belajar. Rasulullah dalam sebuah hadisnya mengatakan, utlubul ilmu walau bisin. Tuntutlah ilmu walaupun ke negeri Cina. Jadi Nabi mengambil perumpamaan itu adalah negeri Cina. Kenapa? Karena pada saat itu negeri Cina sudah merupakan negara yang sudah maju dari tingkat peradaban. Jadi Cina itu jauh sebelumnya itu sudah mengalami kemajuan dari segi tingkat peradaban, ilmu pengetahuan. Maka Nabi mengibaratkan menuntut ilmu ke negeri Cina. Ada beberapa tafsiran ulama kenapa negeri Cina. Yang pertama, menuntut ilmu itu tidak mengenal jauhnya tempat. Kemudian menuntut ilmu itu bukan cuma ilmu agama saja, tapi perlu juga kita belajar ilmu umum karena kita hidup di dunia ini. Maka oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita untuk berilmu. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, kun aliman, au muta'aliman, au mustamian, au muhibban, wala takun hamisan patahlik. Kun aliman, jadilah orang yang berilmu atau ilmuwan. Au muta'aliman, atau orang yang belajar, mencari ilmu. Au mustamian, atau orang yang mendengarkan sebuah ilmu. Au muhibban, atau orang mencintai orang berilmu. Wala takun hamisan, tapi janganlah kamu menjadi orang yang kelima. Apa itu orang yang kelima? Tidak mau menjadi orang berilmu, tidak mau juga belajar, tidak mau juga mendengarkan, tidak mau juga mencintai orang yang berilmu. Watahlik, adalah orang yang rugi. Apa maknanya ini? Jadilah orang yang berilmu, artinya Rasulullah menyuruh kita untuk berilmu, menjadi ilmuwan, menjadi pengajar. Kalau kita tidak bisa menjadi orang berilmu, setidaknya kita menjadi orang yang belajar, orang yang mencari ilmu. Kalau kita tidak bisa lagi mencari ilmu, minimal menjadi mustamian. Kita masuk dalam posisi ini. Kita hadirin dan hadirat, kita masuk di posisi yang ketiga adalah orang yang mendengarkan ilmu. Jadi sekarang duduk-duduk di sini, ini namanya masuk golongan ketiga, mendengarkan sebuah ilmu. Ingat, orang yang duduk-duduk mendengarkan ceramah atau majelis ilmu bukan sekedar mendengarkan ceramah, itu adalah majelis pengampunan. Karena suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah sementara dia berceramah, berdakwah seperti saya lakukan ini, ada laki-laki masuk di dalam masjid. Laki-laki, kemudian Rasulullah melihat laki-laki itu. Pada saat Rasulullah melihat laki-laki itu, Rasulullah memperlihatkan wajah yang tidak senang atau cemberut. Rasulullah tidak senang melihat orang itu, ada rasa jengkel. Tapi ada sahabat yang perhatikan. Tidak lama laki-laki itu duduk mendengarkan ceramah Rasulullah. Setelah Rasulullah balik melihat laki-laki itu, Rasulullah tersenyum melihat laki-laki itu. Maka selesai Rasulullah menyampaikan ceramah, sahabat bertanya, ya Rasulullah, saya perhatikan tadi Anda pada saat melihat laki-laki tadi yang masuk itu, pertama saya lihat Rasulullah itu memperlihatkan wajah yang cemberut, seakan-akan tidak senang melihat laki-laki itu. Tapi setelah beberapa menit kemudian Rasulullah menatap laki-laki itu, Rasulullah memperlihatkan wajah yang senang dan tersenyum, seakan-akan senang melihat laki-laki itu. Ada apa gerangan wahai Rasulullah? Rasulullah mengatakan, pada saat saya melihat pertama laki-laki itu jelek sekali saya lihat mukanya. Laki-laki itu adalah pendosa. Karena kalau orang sudah melakukan dosa itu, Pak, ada muncul cicak-cicak di mukanya, ada bekas-bekas. Maka Rasulullah memperlihatkan wajah tidak senang karena Rasulullah melihat laki-laki pendosa ini. Tapi tidak lama setelah ceramah, saya melihatnya lagi. Laki-laki itu bercahaya, mukanya bersinar. Jadi
Rasulullah mengatakan, berkah itu laki-laki mendengarkan saya, mendengarkan ceramah, mendengarkan ayat-ayat yang sampaikan, dosanya itu dihapus. Karena memang pada sebuah riwayat, memang orang yang berjalan menghadiri sebuah majelis ilmu seperti yang kita hadiri ini, itu setiap materi yang kita lewati, batukah apakah itu nanti akan, itu yang mendoakan. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk mencari ilmu, mendengarkan ilmu, sahhalallahu lahu, Allah akan memudahkan jalan bagi dia menuju surga. Termasuk kita ini berjalan menuju ke tempat ini, mungkin tujuannya adalah sholat berjamaah, tapi kita hadiri majelis ilmu ini, maka itu memudahkan kita menuju ke jalan surga. Jadi jangan menganggap biasa itu ceramah itu. Terkadang ada orang ketika orang mendengarkan ceramah gelisah, padahal mendengarkan ceramah itu majelis pengampunan dosa, Pak. Bukan sekedar mendengarkan ceramah saja. Kita bisa belajar tadi kisah yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat laki-laki masuk masjid, padahal laki-laki itu adalah pendosa. Tapi tidak lama kemudian ketika Rasulullah menatap laki-laki itu, kemudian laki-laki itu bersinar karena adanya majelis ilmu itu sehingga menghapus dosanya. Sidang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu begitu pentingnya belajar, pentingnya kita mencari ilmu. Jadi belajar itu, Pak, mencari ilmu itu, mungkin ada mengatakan harus melalui pendidikan formal. Tidak. Termasuk apa yang kita lakukan ini, mendengarkan ceramah apa yang saya sampaikan, itu adalah termasuk mencari ilmu, menuntut ilmu. Tidak mesti menuntut ilmu melalui pendidikan formal. Bahkan sekarang orang belajar bisa saja dengan melalui media. Ada HP. Kemudian kalau tidak bisa menjadi orang mendengarkan, muhibbang. Kalau tidak bisa menjadi orang berilmu, ilmuwan, tidak bisa juga mencari ilmu, tidak bisa juga mendengarkan ilmu, muhibbang, setidaknya mencintai orang yang berilmu, mencintai orang yang memiliki ilmu. Kalau tidak bisa lagi itu, yang penting jangan menjadi yang kelima. Apa yang kelima? Orang malas. Tidak mau belajar, tidak mau menjadi pengajar, tidak mau belajar, tidak mau mendengarkan ilmu, dan tidak mau mencintai orang yang berilmu. Itu adalah orang yang rugi. Sidang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu pentingnya ilmu pengetahuan ini, mencari ilmu, karena ilmu ini kata Imam Syafi'i adalah jalan untuk memperoleh kebahagiaan. Kalau kita ingin memperoleh kebahagiaan dunia, ya tentu dengan ilmu. Bisa kita lihat orang-orang yang berilmu itu tentu memiliki posisi strategis di dalam kehidupan ini. Ada yang jadi pemimpin, ada jadi pejabat, itu karena ilmu. Begitupun untuk kehidupan akhirat juga dengan ilmu. Kata Imam Syafi'i dalam sebuah perkataannya, man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia dengan ilmu. Itu terbukti orang yang berilmu itu posisinya strategis. Kemudian man aradal akhirah, siapa ingin menginginkan kehidupan akhirat dengan ilmu. Karena kehidupan karena pekerjaan yang berhubungan dengan akhirat, tentu sholat, ibadah-ibadah lainnya tentu ada ilmunya. Bagaimana kalau orang sholat tanpa mengetahui ilmunya, bagaimana caranya sholat, apa bacaannya, tentu berbeda dengan orang yang mengetahui ilmunya. Karena orang yang beribadah tahu ilmunya itu jauh lebih mulia orang yang beribadah tidak tahu ilmunya. Pernah satu ketika sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat ada iblis masuk menggoda orang yang sholat. Menggoda orang yang sholat. Bayangkan menggoda orang yang sholat, sementara ada orang yang tidur tidak digoda, tidak diganggu. Maka Rasulullah bertanya, kenapa anda memilih menggoda orang yang sholat sementara dia beribadah, dia menghadap Allah? Kenapa kamu memilih itu? Sementara ada orang tidur, bukan itu yang kamu goda. Apa kata iblis? Orang yang sholat itu sholat, betul dia sholat tapi tidak berilmu. Jadi mudah saya goda, tidak ada ilmunya.
Sementara orang yang tidur itu betul dia tidur, tapi dia berilmu. Saya tidak bisa menggodanya. Sekalipun dia tidur tapi tidak ada ilmunya. Begitu pentingnya namanya ilmu. Tapi lagi-lagi saya katakan, mencari ilmu, menuntut ilmu tidak mesti dengan pendidikan formal. Apa yang kita lakukan sekarang ini mencari ilmu. Masuk di golongan yang ketiga adalah mustamian, mendengarkan ilmu. Sidang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sulaiman pernah dikasih pilihan untuk ilmu, kekuasaan, dan harta. Nabi Sulaiman memilih ilmu. Kenapa dia tidak pilih harta? Karena kalau memilih harta otomatis belum tentu ikut ilmu. Kalau memilih kekuasaan belum tentu ikut ilmu, maka dia memilih ilmu. Kenapa? Kalau orang berilmu, orang yang memiliki ilmu pengetahuan otomatis dia memiliki orang berilmu otomatis memiliki kekayaan. Karena dengan ilmu itulah yang membuat dia memiliki harta dan memiliki kekuasaan. Apa perbedaan ilmu dengan harta? Kalau ilmu itu yang menjaga kita, tapi kalau harta kita yang menjaga. Coba kalau ilmu. Kemudian yang kedua, orang yang berilmu itu, ilmu itu ketika kita kasih orang, memberikan orang tidak berkurang malah bertambah. Contoh, ketika kita punya ilmu tentang mengajarkan orang baca Al-Quran, apakah ilmu kita berkurang? Tentu tidak, justru bertambah ilmu kita. Makanya orang yang senantiasa mengajarkan ilmunya itu semakin bertambah ilmunya. Tapi kalau harta, semakin kita kasih kepada orang semakin berkurang dari segi materi. Maka itulah keistimewaan ilmu pengetahuan. Maka oleh karena itu tidak ada kata terlambat untuk belajar. Ingat, belajar itu bukan melalui pendidikan formal. Termasuk apa yang kita lakukan ini, mendengarkan ceramah-ceramah yang saya sampaikan, itu adalah termasuk orang yang belajar. Dan untuk belajar sekarang banyak melalui media sosial bisa kita belajar. Sebagai kesimpulan dalam ceramah yang singkat ini, bahwa marilah kita senantiasa mencari ilmu, meskipun bukan melalui dengan pendidikan formal, termasuk dengan melalui ceramah-ceramah yang disampaikan para dai, termasuk juga yang disampaikan melalui dengan media-media. Kita bisa belajar, karena orang yang berilmu itu akan ditinggikan derajatnya. Sebagaimana dalam Al-Quran, yarfa'ullahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang yang berilmu dan orang yang beriman. Allah mengangkat derajatnya orang berilmu di dunia dengan memberikan posisi yang strategis, sementara orang yang beriman diangkat derajatnya nanti di akhirat, dimasukkan di dalam surganya. Demikian, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wabillahi taufiq wassadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.